Banyak hal yang harus diantisipasi di saat budidaya tanaman cabai di musim penghujan, teman-teman. Di daerah kami, di daerah Bogor, setiap hari diguyur hujan, bahkan ada beberapa pohon yang sampai roboh. Semalam hujan sekitar 5 jam dibarengi dengan angin kencang, teman-teman, dan juga ada beberapa pohon tanaman cabai saya yang roboh. Insya Allah nanti juga akan saya benerin. Tapi di sini saya tidak membahas masalah tanaman cabai yang roboh. Saya ingin berbagi pengalaman berupa tutorial bagaimana tata cara saya untuk mengantisipasi datangnya penyakit lalat buah, kutu kebul, trip, dan juga tongo, apalagi penyakit layu fusarium, karena usia tanaman cabai sudah memasuki 100 hari lebih. Kemudian yang kedua adalah kurangnya sinar matahari juga sangat membahayakan sekali untuk pertumbuhan ataupun perkembangan tanaman cabai, karena di saat kelembapan tanah itu semakin meningkat, biasanya jamur bakteri itu sangat rawan sekali untuk menyerang tanaman cabai tersebut. Maka dari itu, di video kali ini saya akan menjelaskan semua bagaimana langkah-langkah saya untuk perawatan tanaman cabai saya agar terbebas dari penyakit yang sudah saya sebutkan di awal video tadi. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman tidak berkenan dengan video saya, silahkan di skip saja, karena di sini niat kami hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi wawasan, sharing pengalaman saya pribadi yang insya Allah bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya sedang mengupdate tanaman cabai saya yang semalam diguyur hujan sekitar 5 jam, kemudian dibarengi dengan angin kencang, teman-teman. Ada beberapa pohon tanaman cabai saya yang roboh, mungkin sekitar 15 pohonan. Itu yang di depan kamera saya itu ada satu pohon yang roboh, dan alhamdulillah buahnya sangat lebat sekali, teman-teman. Kemudian di sini saya juga ingin menjelaskan bagaimana tata cara saya melakukan perawatan tanaman cabai saya di saat cuaca setiap hari diguyur hujan. Ada beberapa hal yang harus kita antisipasi, teman-teman, yaitu jamur, kemudian lalat buah, kutu kebul, trip, dan juga tungo. Biasanya jika cuaca tidak menentu, kurangnya sinar matahari, jamur ataupun bakteri, trip, tungo, kemudian kutu kebul itu sangat menyukai tanaman cabai, apalagi kurangnya sinar matahari yang harusnya menyinari di bawah pohon tanaman cabai tertutup oleh pohon dan daun-daunan tanaman cabai tersebut. Di sini saya ingin berbagi tips dan juga berbagi pengalaman dengan teman-teman semua
Biasa yang saya lakukan adalah pemberian kapur dolomit teman-teman, itu di lubang pemupukan. Kemudian langkah yang kedua, penyepraian menggunakan bakterisida. Teman-teman silahkan menggunakan merek apa saja boleh, tapi kalau saya biasanya menggunakan merek dagangnya Nordok teman-teman, dengan dosis 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian saya rolling dengan insektisida. Insektisida yang saya pergunakan yang berbahan aktif abamectin teman-teman, dengan dosis 2 sendok makan untuk 16 liter air, intervalnya 5 hari sekali teman-teman. Kemudian langkah berikutnya, 5 hari kemudian saya spray lagi menggunakan fungisida sistemik teman-teman. Jadi untuk mencegah datangnya jamur, kemudian datangnya penyakit busuk batang, busuk buah, dan juga busuk pangkal batang, dengan dosis 1 sendok makan untuk 16 liter air. Biasanya saya menggunakan merek dagang Nativo. Jika teman-teman di daerahnya tidak ada Nativo, bisa diganti dengan merek dagang yang lain. Banyak sekali kok untuk fungisida sistemiknya. Kemudian setelah itu baru saya rolling lagi menggunakan fungisida lagi teman-teman. Fungisida yang saya pergunakan adalah Beyond M fungisida kontak teman-teman. Kemudian saya tambahkan suplemen untuk daun. Biasanya saya menggunakan Vitaron SL dengan dosis fungisidanya 2 sendok makan. Kemudian Vitaron SL nya saya menggunakan 4 sendok makan. 5 hari lagi kemudian saya spray lagi menggunakan insektisida teman-teman. Insektisida yang saya pergunakan adalah Rizotin yang berbahan aktif sipermetrin teman-teman, dengan dosis 2 sendok makan. Kemudian saya tambahkan kalinet. Teman-teman bisa mengganti dengan KNO3 warna putih, bisa dengan kalsium juga bisa, jadi tidak harus menggunakan kalinet, dengan dosis 2 tutup untuk 16 liter air. Kemudian saya spraykan. Setelah itu baru saya kontrol tanamannya tersebut. Jadi setelah 4 bahan aktif tadi, yaitu insektisida 2 macam, kemudian fungisidanya 2 macam, setelah rollingan itu selesai, tunggu jeda teman-teman, minimal 10-15 hari. Nanti lihat hasilnya, apakah hama-hama kutu-kutuan sudah mulai masuk, apakah tidak. Jika tidak, usahakan dikurangi dari segi dosisnya. Biasanya menggunakan 2 sendok makan, usahakan pergunakan saja 1 sendok makan untuk mengantisipasi datangnya jamur. Itu untuk yang fungisidanya. Untuk insektisidanya itu pun juga dikurangi, biasanya menggunakan 2 sendok makan jika sudah melalui tahap rollingan 4 fungisida tadi, kemudian kurangi 1 sendok makan. Insya Allah tanaman daunnya akan tetap hijau, buahnya semuanya mulus. Alhamdulillah, ini satu pun tidak ada yang terserang lalat buah, penyakit patek, busuk buah, bahkan busuk batang pun juga tidak ada, apalagi sampai layu fusarium. Karena apa? Untuk tinggi bedengan sendiri teman-teman, saya hanya menggunakan 30 cm ketinggian bedengan. Kemudian jarak antar bedengan, makanya teman-teman lihat tuh sangat mepet sekali, itu hanya 80 cm. Kemudian usahakan parit itu dibuatnya itu miring. Tujuannya apa? Agar air itu tidak mengendap di parit ataupun jarak antar bedengan tersebut. Usahakan airnya itu tetap mengalir, apalagi kondisi cuaca setiap hari diguyur hujan. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi datangnya jamur. Intinya seperti itu. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk perawatan tanaman cabai, entah itu di musim hujan ataupun di musim kemarau. Cuma sebenarnya kalau menurut kami, budidaya tanaman cabai di musim penghujan itu lebih enak. Karena apa? Faktor penyiramannya pun juga terbantu air hujan. Kemudian hama trip juga sangat minim sekali, apalagi virus Gemini. Biasanya kalau musim kemarau, walaupun aman dari jamur, aman dari patek, biasanya tanaman cabai itu sangat rentan sekali terkena virus Gemini. Itu teman-teman
perawatan tanaman cabai saya, dan alhamdulillah walaupun ini lahan bekas tanaman cabai kaliber, saya tanami lagi cabai kaliber dengan ori 212. Kemudian hasil tumpang sari dari tanaman semangka itu, pohon yang roboh teman-teman, lumayan juga sebenarnya, ini sangat rimbun sekali, tapi alhamdulillah tidak sampai patah, jadi masih bisa diselamatkan. Dan ini tanaman cabai walaupun sudah pemetikan yang ke-15, buahnya masih rimbun, kemudian calon bunganya pun masih bermunculan, calon buahnya yang kecil-kecil masih sangat banyak sekali. Berarti perawatan yang saya lakukan insya Allah berhasil. Jadi intinya bertani ataupun berkebun, menanam tanaman cabai, tanaman melon ataupun tanaman semangka, yang terpenting adalah rajin mengontrol tanaman tersebut. Yang kedua adalah bagaimana tata cara untuk mengantisipasi datangnya hama-hamaan, yaitu dengan cara dilakukan pencegahan terlebih dahulu. Itu yang saya lakukan teman-teman, walaupun saya juga pemula, baru tahap pembelajaran, jadi masih banyak kekurangannya untuk budidaya tanaman cabai teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas segala support dan doanya, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua bisa menjadi ladang amal ibadah buat teman-teman semua. Insya Allah Allah akan memberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu video-video yang kami upload di channel Hari Petani Indonesia bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.